Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in sallallahu yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sadah wa sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi ini di hari Senin kita bisa kembali hadir dalam majelis tarjamah wal qaidah pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat, dan hadirnya kita bersama di tempat ini semoga menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi muliakan, mari kita awali sama-sama pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bapak yang muliakan, kita akan lanjutkan pasal 7 ya, tentang dhorof. Ya, betul. Baik. Ibu Faiza akan membacakan untuk kita, silakan. Ibu Faiza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang maksud dengan dhorof itu? Dhorof adalah isi mansub yang menjelaskan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan dan mengandung arti di. Dhorof disebut juga dengan sebutan maf'ul fih. Ada berapa macam? Lanjut Ustaz. Terus ya. Ada berapa macam dhorof itu? Dhorof terbagi menjadi dua macam, yaitu dhorof zaman, yaitu kata keterangan waktu. Dhorof makan, yaitu keterangan tempat. Ya. Sebutkan contoh dan dhorof zaman. Dari dhorof zaman. Ini dhorof zaman. Hina, artinya pada saat. Wakata, pada waktu. Inda, pada waktu. Sa'ata, pada jam sa'ah. Pada jam. Yaum, pada hari. Ama, pada tahun. Amsi, kemarin. Al-ana, sekarang. Id, ketika. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Baik, makasih Mbak Iza. Alhamdulillah. Bapak yang muliakan, kita pernah belajar sebelumnya tentang kata-kata keterangan, dzorof, ya, sebenarnya sudah pernah kita pelajari. Nah, dzorfun atau jamaknya dzuruf itu artinya memang kondisi, keadaan. Nah, mufradnya disebutnya dzorfun. Jadi dzorfun atau dzorof adalah isim mansub. Jadi kata kuncinya isim mansub. Dia bagian daripada isim, keadaan akhirnya mansub. Ya, baik mansubnya itu jelas dengan fathah atau mansubnya itu dalam keadaan atau fi mahalli. Kenapa fi mahalli? Karena tidak jelas dengan fathah. Kalau tidak jelas dengan fathah namanya fi mahalli karena dia mabni. Gitu ya. Nah, dzaraf ada dua jenis, ada dzarafun zaman, ada dzarfuz zamani, ada dzarful makani. Dzarfuz zamani ya namanya juga zaman, waktu berarti. Sedangkan dzarful makan berarti tempat. Ya. Nah, ada berapa tadi disebut ya? Ada berapa macam dzaraf itu? Dzaraf ada dua macam, dzarfu makanin sama dzarfuz zamanin atau dzarful makan, dzarfuz zaman. Sebutkan contoh dzaraf zaman. Oh, ini salah tulisannya ya. Bapak Ibu nih. Ya, nulisnya dzaraf zaman tetapi tulisannya dzarful makan itu nomor 89 ya. Iya. 9 itu ya. Dzarful zaman mestinya bukan dzarf makan itu.
Iya, Ustaz, baik. Iya, ya. Baik. Berikut ini contoh-contohnya. Hina. Nah, hina itu sebenarnya suatu saat bisa hini. Bisa hinu. Ya, Bapak Ibu. Dia akan disebut dzaraf kalau bacanya hina. Kalau hini ala hini ghaflatin min hadza misalkan di dalam ayat, maka itu bukan dzaraf, itu isim biasa. Ya. Misalnya laqad ja'al hinu. Maka hinu di situ bukan dzaraf. Dia isim biasa. Artinya waktu atau saat artinya. Tapi kalau kita menemukannya hina wasiyah, hinal mauti misalnya, maka ketika dibaca fathah itu, ketika mansub itulah mengandung arti awalan pada. Jadi padanya itu dengan fathah itu. Gitu ya. Pada kata keterangan waktu hin itu artinya saat. Dia bisa dzaraf, bisa berfungsi sebagai dzaraf kalau dibaca hina. Kalau hinu atau hini ya isim biasa, artinya saat saja, nggak ada kata awalan padanya. Waktun itu artinya waktu. Fi waktil asar misalkan, fi waktil asar itu bukan dzaraf karena majrur. Nah kalau misalkan nahtafilu waqtaz zuhri, nusalli waqtaz zuhr. Jadi ketika dibacanya wakta gitu ya, maka itulah dzaraf. Dan ketika Bapak Ibu membaca wakta itu maknanya sama dengan fi wakti. Gitu ya. Jadi ketika membacanya wakta tanpa ada awalan huruf jar, justru maknanya sama dengan fi wakti. Nah, fi wakti. Sama hina itu maknanya fi hini. Cuma bedanya kalau fi hini bukan dzaraf, itu isim jar majrur biasa kalau itu. Jadi kalau fi hini itu jar majrur biasa. Tapi kalau hina itu dzaraf dan makna hina itu sama dengan fi hini. Fi hini. Terus gitu sama semua sama itu begitu. Lanjut yang ketiga. Inda ya. Indallahi pada waktu indal asri pada waktu asar. Jadi dia mansub karena dia dzaraf. Inda itu bisa indi suatu saat min indillah. Iya gitu kan? Min indillah. Nah, kalau min indi itu bukan lagi dzaraf, itu jar majrur biasa. Sa'ata itu jadi dzaraf kalau dibaca sa'ata. Ya. Arti sa'ata sama dengan fi sa'ati. Jadi kalau fi sa'atil fi sa'atil lail, fi sa'atil lail itu bukan dzaraf, tapi kalau bilang sa'atil lail ya, pada jam malam, pada jam pada jam pulang, sa'at ruju' itu pada jam pulang, atau sa'at ta'allum pada jam belajar. Itu sa'at ta'allum sama dengan maknanya dengan fi sa'atit ta'allumi. Fi sa'atit ta'allumi. Gitu ya. Kalau fi sa'ati maka namanya jar majrur. Kalau sa'ata itu namanya dzaraf. Arti sa'ata sama dengan fi sa'ati. Yauma itu artinya pada hari. Sama dengan maknanya fi yaumi. Fi yaumi. Sama tuh. Fi yaumi. Jadi al yauma
atau yauma saja itu dzaraf. Ya. Tapi kalau fi yaumi itu bukan dzaraf. Itu namanya jar majrur. Gitu ya. Yaumat tsulatsa artinya pada hari Selasa. Gitu ya. Nah, yauma kalau diawali huruf nasab inna, maka yaumanya bukan dzaraf, itu innanya gitu ya. Maka itu nasabnya gara-gara ada inna. Terus ama itu artinya pada tahun atau sanata, sama pada tahun. Kalau nyebutnya sanatu atau amu itu bukan dzaraf. Atau fi amil huzni, fi amil fili, kan? Wuli dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amil fil. Coba kita tulis di sini, Bapak Ibu. Perbedaan dzaraf dan bukan dzaraf. Apa sudah tampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Baik. Dzaraf. So kan kalimatnya nata'allamu yaumal itsnain. Yaumal itsnain. Nata'allamu yaumal itsnain. Bagaimana kalau kita sebut begini? Nata'allamu fi yaumil itsnain. Padahal artinya kami belajar pada hari Senin. Artinya pada sama. Kanan dan kiri artinya sama itu, Bapak Ibu. Itu ya, bedanya yang di sebelah kanan menggunakan jar majrur. Tuh, yang di sebelah kanan jar majrur pakainya. Sedangkan di sebelah kiri tanpa jar majrur. Jadi kalau yauma itu dzaraf, ya. Kalau fi yaumi itu bukan dzaraf. Itu jar majrur biasa. Contoh yang lain. Si contoh nih sama Bapak Ibu nih. Wulida Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fil. Wulidan Nabiyyu amal fil. Ganti di sini. Fi amil fil. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun
gajah. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Sekarang saya buat, Bapak Ibu buat, kalau saya buat zorofnya berarti yang apa saya buat yang bukan zorofnya, Bapak Ibu buat yang zorofnya. Contoh, sini silakan. Coba kami mendengarkan pada jam pelajaran. Coba Bapak Ibu buat bagaimana bunyi zorofnya kalau kalimat di atas ini. Silakan. Ada yang sudah? Coba menunjukkan hasilnya membuat dalam bentuk zorof. Kalau yang ada contohnya nastami' fi sa'ati ta'allum itu bukan zorof. Bagaimana zorofnya? Ya Ustaz. Boleh silakan. Ayo. Burima dulu boleh. Iya, sahih. Siapa lagi, Bun? Baik saya Ustaz. Siapa Bapak Ibu? Oh iya, Bu Nana. Sahih. Nah, Oh baik. iya sahih. Wiyanti, antar yang lain, Ibu. Oh, Bu, Pak, sebentar. Ya, Wiyanti. Sebentar mana, Bun? Oh. Oh iya, saat sahih. Saya masih. Iya. Pak, tafadhal. Sahih. Naam. Bu Faiza. Kurang ke kiri, Ibu. Nah, sahih. Iya, sahih. Alhamdulillah. Kita coba. Jadi, kopi ini taruh di sini. Nah, untuk jadi dzaraf, jadi keterangan waktunya nggak usah pakai fi lagi. Sa'ata. Saat alum. Kami mendengarkan pada jam pelajaran. Alhamdulillah. Rasa-rasanya mungkin sudah jelas ya, Bapak Ibu. Apa itu zorof? Yang bagaimana bentuknya dalam kalimat. Nah, tidak semua zorof itu akhirannya itu mansub dengan fathah yang jelas. Tidak semua zorof, tidak semua dzaraf zaman akhirnya itu dengan fathah yang jelas. Nah, kalau ada dzaraf, ada keterangan waktu, keterangan zaman, keterangan waktu yang bunyi akhirnya itu bukan dengan fathah yang jelas, maka dzarafnya itu disebut masuk kategori kata yang mabniun. Apa mabniun? Mabni itu berarti kata yang akhirannya tidak berubah-ubah. Begitu saja. Tapi dia fungsinya tetap sebagai dzaraf. Maka kalimat yang seperti ini kita menyebutnya dalam istilah fi mahalli.
Kapan itu fi mahali? Fi mahali itu manakala ada isim yang mabni, kata isim ya, yang mabni yang tetap akhirnya nggak berubah-ubah, padahal posisi aslinya harusnya bisa berubah-ubah. Maka kata itu disebut fi mahali. Kita contoh lihat, Bapak Ibu. Misalkan di buku dulu nih. Amsi. Amsi. Itu artinya kemarin. Nggak boleh amsa. Amsi. Al-ana. Itu apa aja al-ana? Id. Tetap aja id. Qabla. Kalau min qabli itu namanya bukan qabli, namanya bukan zorof. Zorof. Iya, ba'da dzaraf. Kalau min ba'di bukan dzaraf. Jadi yang mabni ini itu amsi, id, haitsu. Nih sini nggak ada tamanya haitsu. Contohnya nih Ibu nih. Bapak Ibu nih contohnya. Kalau al-an, qabla, ba'da biasa itu kayak tadi ya. Coba ini yang mabni. Apa gini aja, dzaraf yang mabni, kata-katanya dzaraf yang mabni. Dzaraf yang mabni. Kalimatnya begini ya. Nastami'u id yashrahu. Kami mendengarkan ketika dia sedang menjelaskan. Gitu ya. Nah, idnya itu itu dzaraf zaman ya mabni. Jadi meskipun dia dzaraf, kalimat ini tidak berubah, idnya tetap aja begitu. Ya, idnya tetap aja sukun. Apalagi misalkan contoh kalimatnya misalkan yahdillahu haitsu yasha. Jadi yahdillahu haitsu yasha. Nah, haitsu
itu dzaraf. Harusnya dia tuh haitha, tapi nggak ada haitha, dia mabni. Nah, dzaraf apa namanya zaman ini amsi, haitsu, id itu bunyi akhirnya tidak berubah, tetap begitu, tapi dia dzaraf. Ya. Dzaraf yang mabni. Itu ya. Haitsu. Artinya apa ini? Allah memberi petunjuk. Allah tunjuk ya di mana saja yang dia kehendaki. Jadi Allah memberi tunjuk di mana, atau bisa juga di mana atau siapa saja yang dia kehendaki. Mana atau siapa saja yang dia kehendaki. Itulah haitsu itu dzaraf. Haitsu itu fungsinya sebagai dzaraf. Kata haitsu dzaraf yang akhirannya tidak berubah-ubah. Baik. Inilah dia dzaraf, keterangan waktu. Kalau waktu zaman maka disebut dzarfuz zaman, keterangan waktu. Ya. Qabla, nanti kita akan bahas, nanti juga ada ya di sini. Kita lanjutkan misalkan di halaman 92 ya. Sebutkan contoh dzaraf makan. Ya. Dzarfu makan atau dzarful makan. Sebutkan contoh-contoh dzaraf makan berikut ini. Amama, di depan. Wara'a, di belakang. Baina, di sebelah. Yamina, di sebelah kanan. Shimala, di sebelah kiri. Nahiyata, pada sisi atau pada arah, dari arah. Sama, bukan cuma, sama di situ. Haitsu, dimanapun. Jadi haitsu bisa dia dzarf zaman, bisa dzarf makan. Di mana atau kapan? Ini bukan siapa tadi ya. Kapan saja dia kehendaki. Kapan saja dia kehendaki. Lada, pada atau di sisi atau pada sisi. Ladun, sama di sisi. Qabla, sebelum. Ba'da, sesudah. Kalau kita temukan, kalau kita baca, kita temukan dua kata terakhir, qabla sama ba'da, ada juga pada dzaraf zaman yang tadi. Jadi qabla, ba'da, haitsu itu bisa dia dzaraf
zaman, bisa dia dorof makan, begitu. Tergantung apa? Tergantung kata yang datang setelahnya. Ya. Kalau qabla misalnya qabla al-maghrib, oh berarti maghrib itu waktu, berarti dzaraf zaman. Ba'da subuh misalkan, oh berarti itu dzaraf zaman karena menyangkut waktu. Tapi misalnya kalau misalkan qoblal Madinah kan gitu ya. Qoblal Madinah atau ba'dal masjid. Nah, asiru maka ba'da dan qoblanya itu kalau diikuti keterangan tempat berarti namanya dzarf makan. Ya. Umumnya sih dzaraf sama ba'd ya dia dzaraf zaman. Tapi tergantung kalau dia diikuti keterangan tempat maka namanya dzaraf makan. Begitu ya. Saya berhenti sebelum sampai di kota Madinah. Aqifu qabla al-Madinah. Sebelum kampung, sebelum Jakarta. Ya. Aqifu qabla Jakarta. Nah, itu bisa saja. Wasilu ba'da Semarang. Wasilu safar ba'da Semarang. Oh, berarti saya melanjutkan perjalanan setelah Semarang. Jadi ba'da sama qabla tergantung pada kata keterangan yang diikuti setelahnya. Kalau kata yang diikuti setelahnya itu penunjukan waktu, maka namanya dzaraf zaman. Kalau keterangannya setelahnya tempat, berarti dzaraf makan. Nah, sebagaimana tadi pada dzaraf zaman, ada kata id yang mabni, maka ladun juga itu mabni. Yaitu ladun itu mabni. Sama itu juga mabni. Ya, sama itu artinya di situ. Situ. Bukan summa. Kalau summa itu huruf athof. Kalau sama itu dzaraf. Berarti kalau dzaraf dia masuk kategorinya isim. Dzaraf dia masuk kategorinya isim. Nah, itu sebagian saja. Mungkin barangkali Bapak Ibu bisa temukan yang lain. Ya. Terutama pada keterangan waktu ya. Jadi keterangan waktu itu mana-mana yang menunjukkan waktu kalau bunyinya itu nasab dan tidak ada penyebab nasab sebelumnya maka itu dzaraf. Contohnya misalkan sobah itu pagi. Tapi kalau kita nyebut adhab sobahal yaum itu berarti dzaraf. Adhab sobahan itu dzaraf. Arji' masaan itu dzaraf. Ana mulailan itu dzaraf. Maka ana mulailan sama dengan ana fil laili. Arji' masaan sama dengan arji' fil masai. Adhab sabahan sama dengan adhab fis sabahi. Itu tuh Bapak Ibu tuh. Jadi tentang dzaraf itu kata keterangan pada atau di arti.
Baik. Sampai di situ dulu. Ada sebelum lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Dzaraf, tentang dzaraf. Nah, tadi misalkan silakan kalau bertanya. Ya Ustadz, ini kalau ha itu untuk membedakan dia dzaraf makan atau dzaraf zaman gimana Ustadz? Keterangan Apakah sama dengan qobla atau ba'da? Iya, sama setelahnya. Setelahnya ya. Jadi atau dalam dari pengertiannya, ya, dari pengertiannya. Apa saja dia mau pergi kapan saja dia kehendaki. Nah, gitu ya. Yadhabu haitsu yasha. Haitsu yasha. Nah, haitsu itu dia pergi haitsu yasha kapan saja atau kemana saja dia kehendaki. Nah, berarti kalau gitu tergantung kalimatnya tuh. Kalau maksudnya kemana saja berarti dia dzaraf makan. Kalau kapan saja berarti dzaraf zaman. Itu. Oh ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Karena tidak bisa dilihat dari kalau itu ya, ternyata dari kata semata, tapi selain kata harus dipahami apanya? Maknanya. Maksudnya apa? Kalau hatta juga masuk dzaraf ya Ustadz? Bagaimana, Bun? Hatta. Hatta itu tidak masuk dzaraf. Hatta itu maksudnya huruf. Oh. Huruf. Dia masuk bisa huruf jar, dia bisa masuk huruf athof, dan dia juga bisa huruf nasab. Nah, dzaraf zaman tadi ya, tambahannya misalkan lailan, masaan, sobahan, syahron, sanata, itu tuh Bapak Ibu. Baik. Nah, dzaraf makan juga masih ada yang lain. Kalau dia menunjukkan tempat pokoknya ya. Kan ini tadi baru contohnya fauqa di atas, tahta di bawah. Ya. Terus yamina di sebelah kanan, shimala sebelah kiri. Nanti ada lagi baina. Apa baina artinya? Di antara. Janiba. Di samping. Samping. Wasto. Di tengah ya. Wasto di tengah. Kan gitu ya. Di tengah. Ada janiba waswaroa, ya kan? Itu contoh-contoh dzaraf yang ini diantaranya saja yang di sini ya. Torfa, itu torfa di tepi, nah itu bisa tuh. Syatia, di tepi. Syatial bahri, itu apa namanya? Dzaraf makan. Nah pertanyaannya, dzaraf makan itu kenapa nasab? Kenapa nasab? Kenapa mansub? Ya, dzaraf itu mansub kenapa? Atau nasab itu kenapa? Karena dia, ya, isim yang berkedudukan sebagai maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Dia fihi. Dan Bapak Ibu tahu yang namanya maf'ul mesti selamanya mansub. Kenapa ada fihinya? Karena mengandung awalan arti fi. Nah, gitu tuh. Maka namanya maf'ul fi.
dia mansub bunyinya mengandung awalan fi di depannya, di, pada. Itu makanya namanya dzaraf. Namanya maf'ul fih. Itu ya, Bapak ya. Jadi ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul ajli, maf'ul fih. Nanti suatu saat kita akan bahas itu. Maf'ul itu ya. Al-mafa'il jamak. Baik. Masih ada yang ingin tanyakan? Ustadz, Ya, qobla dan ba'da itu bisa masuk di zaman dan dimakan sih, Ustadz. iya. Bisa Bisa ba'da zaman dengan qobla dan ba'da. betul. Qabla dan ba'da itu bisa zaman dan makan tergantung kata yang datang setelahnya. Misalkan tadi tuh kalau yang dzarf umumnya kan memang zaman. Zaman kan? Ba'dal maghrib itu kan zaman. Ba'dal isya, qoblal subuh itu kan zaman. Tapi kalau qobla sama ba'da diikuti kata keterangan tempat, gitu ya. Ada Madinah. Ya, usafiru apa namanya? Bisa askunu fil funduk qobla Bandung. Qobla Tasik. Nah itu keterangannya sebelum Tasik saya itu. Ya, ya kan Ciamis Madinatun qabla Tasik. Nah itu berarti dia dzaraf apa tuh kalau ke tempat tadi namanya? Dzaraf makan. Nah, keumumannya si qabla sama ba'da itu zaman, keumumannya. Tapi dia bisa menduduki tempat maka disebut ketika dia bisa bermakna atau mengawali kata keterangan tempat, maka disebut sebagai dzaraf makan. Itu mau ya? Monggo. Yang lain Bapak Ibu? Enggak ada, Pak. Silakan, Bu Yanti. Enggak ada? Oh, saya kira mau nanya. Ustaz, Silakan Pak Lumansyah. Haisu itu minta dibuatin contoh Ustaz di sana. Bagaimana? Haisu kan tadi kan Haisu. bisa jorok makan, bisa jorok zaman tadi Ustaz. Iya, itu bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan. Tadi kan kapanpun, dimanapun, misalnya kan itu kan contoh Iya. kira-kira. Iya benar, contoh nih. Tadi kan yang dimanapun, aduh. Nah ini dia Pak. Yang kan Allah memberi petunjuk dimanapun atau kapanpun. atau kapanpun. Berarti kalau dimanapun, dzaraf? Oh, maksudnya pengertian bisa zaman, bisa makan seperti ini ya? Iya. Oh, iya. Jadi ini aja, di apa tuh, di copy aja di salah satu. Iya. Nggak, saya pikir tadi seperti contoh seperti Ba'da Maghrib, atau misalnya Ba'da Madinah gitu kira-kira. Enggak, jadi ini pengertiannya aja. Iya. Kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau dimanapun berarti dzaraf? Itu kalau dimanapun itu jorok apa tempat. Dzaraf makan. Kalau kapanpun? Zaman. Jelaskan waktu. Nah, itu Pak maksudnya. Iya. Jadi ini ada dua ya. Itu bisa diartikan dimanapun dan kapanpun gitu, bisa tak? Iya bisa juga tuh, langsung gitu ya. Allah bertunjuk dimanapun dan kapanpun, Iya. dimanapun. Betul. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Hadis Nabi SAW bunyinya, kelihatan ya Pak?
Dan Apa kira-kira artinya nih Bapak Ibu? Nah, kepada Allah dimanapun. kita berada. Iya. Bisa artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah kapanpun engkau berada. Kapanpun. Ya. Kapanpun engkau ada. Gitu. Wahaisu. Baik, coba silakan. Haisu. Tadi yang mengenai ini Ustaz, yang mengenai yang mabni dengan yang bukan, misalnya kata amsi itu mabni termasuk al-ana, Iya. itu termasuk mabni is qabla. Habis itu yaum atau ama itu bukan mabni itu Ustaz. Bukan, mansub semua itu, mansub. Oh, itu termasuk. Al-ana itu enggak mabni dia. Al-ana itu. Jadi yang mabni itu kalau dzaraf zaman ya, kalau dzaraf zaman itu yang mabni itu id, amsi, haitsu. Ini yang dzaraf zaman ya. Id, haitsu, amsi. Kalau qabla itu enggak Ustaz ya? Qabla ba'da. Gimana? Qabla dan ba'da itu enggak termasuk amsi itu Ustaz. Enggak termasuk mabni. Enggak. Dia min qablil fathi, min qabli hadza. Bisa min qabli. Meskipun nanti ada bahasan kapan qabla sama ba'da itu mabni, akan ada ya. Tapi aslinya qabla sama ba'da bukan mabni. Berarti pada penjelasan dari sini yang dzaraf zaman ini yang mabni hanya amsi, is sama haisu. Haitsu. Kalau dzaraf makan yang mabni Ini ladun. Kemudian sama. Sama haitsu. Oh ya, haisu. Betul. Tuh. Kira-kira di Al-Qur'an itu ada nggak dzaraf gini? Banyak Ustaz. Oh, banyak. Coba temukan di Al-Qur'an, coba apa ada dzaraf, contoh dzaraf. Coba Bapak Ibu siapkan Al-Qur'annya. Nanti saya tunjukkan tunjukkan tempat-tempat di mana contoh daripada dzaraf ya. Dzaraf. Oke. Pertama misalnya haitsu. Haitsu ya Bapak Ibu. Haitsu itu di Al-Qur'an itu kalau Bapak Ibu cari di Al-Qur'an jumlah haitsu itu ada, sebentar saya cek ya. Ada 28 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah sendiri haitsu itu ada 7 kali disebut dalam Al-Qur'an. Contoh Bapak Ibu lihat kan? Contoh ayat ke-35 surat Al-Baqarah. Coba 35. Coba. Sudah ketemu? Terjemahnya bacakan. Arabnya dan terjemahnya. Coba Bu Rima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah
wa takuna minadh dhalimin. Mm-mm. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iya. Jadi haitsu di situ muncul nggak artinya kalau di situ? Nggak ada ya kalau di sini Ustaz ya. Haitsu Iya. syi'tuma itu apa sih? Iya. Di sana sesukamu. Sesukamu. Sesukamu ya kapan saja, di mana saja. Kapanpun yang kau sukai, kapanpun kau suka, dimanapun kau suka. Bebas di surga. Oh gitu. Ya gitu ya. Coba ayat 150. Pak Jumulyanto, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum fakhsyawni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Apa itu artinya, Pak? Wa min haitsu kharajta, maka ke arah manapun engkau keluar, maka hadapkanlah mukamu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kemanapun, juga kapanpun kau ya, mengarah, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu contoh daripada haitsu. Sekarang kata ladun. Ladun. Itu Ustadz, sebentar Ustadz. Itu itu ada dua kan Ustadz ya? Iya. Berarti yang satu kan ada minnya, yang satu kan nggak ada. Berarti apa kedudukannya sama? Kan tadi mabni. Kalau mabni tetap saja bunyinya, tapi kedudukannya ya kalau haitsu min haitsu dia isim apa namanya, isim bias. Berarti bukan dorof kan ini berarti yang pertama ya Ustadz. Isim makan ya, isim makan aja dia. Dia mabni, meskipun dua-duanya mabni. Gitu. Baik. Coba lihat ayat surat ke-11, ayat pertama. Surat Hud. Surat Hud ayat pertama. Coba bacakan surat ayat pertama, Bu Yanti. Surah ke-11 ayat pertama. Silakan Bu Yanti. Boleh nyalakan dulu pun mikrofonnya. Ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tumma fusilat min miladun hakimin khabir. Miladun. Iya, ladun. Jadi meskipun ada minnya, ladun. Ya. Alif lam ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Iya, betul. Jadi mabni itu nggak bisa ini, mabni tetap aja. Itu namanya isim makan.
saja. Isim makan, tapi dia mabni. Yang cari yang dzaraf, coba kita cari yang dzaraf ya. Dzaraf. Jadi bukan dorof ya Pak ya? Iya, ini isim makan aja namanya. Isim makan. Baik. Coba Pak Nurmansyah buka surat Al-Baqarah ayat 115. Oh, surat Al-Qur'an 115 ya. Iya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya disitulah ya. Sama itu disitulah. Timur dan barat itu adalah milik, Dan timur dan barat itu milik Allah. kemanapun kalian mengarah, Kesanalah wajah Allah. disitulah, Di sanalah wajah Allah. zat Allah. Sesungguhnya Allah maha luas Dan maha karunia-Nya dan maha mengetahui atas hamba-hambanya. Itu sama. Itu dzaraf. Dzaraf makan. Di sonolah, disitulah. Nah, inilah. Dan banyak kan qobla, ba'da gitu ya. Meskipun tidak semua dzaraf itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu. Mungkin kalau cari shimala nggak ada di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Tapi sebagiannya ada dalam Al-Qur'an. Baik, Bapak yang muliakan, demikian untuk kaidah. Kita akan lanjutkan dengan tarjamah dan menuliskan dulu ayat sebelum terjemah. Kita tuliskan ayat terlebih dahulu. Kita masuki sekarang masih surah Al-Isra. Oke. Ya. Simala tadi tidak ada dalam Al-Quran, Ustaz. Bagaimana? Simala tadi Ustaz bilang tidak ada di dalam Al-Quran. Iya. Bisa jadi Simala nggak di dalam Al-Quran. Tidak semua ada. Iya. Tidak semua ada. Mungkin kata-kata tertentu mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Iya. Tapi yang lain kayaknya ada ba'da, qobla, ladun, lada, haitsu, sama. Nahya juga nggak ada, kata nahya nggak ada. Nahya, yamina nggak ada juga. Waro'a ada, amama ada. Itu. Id, al-an, amsi ada. Ama ada. Yauma ada, sa'ata ada. Indah ada. Ya, ada yang ada yang nggak ada ya. Tapi umumnya adalah dari ayat 94 carikan apa namanya dzaraf pada ayat-ayat kita tulis dari 19 97 berapa jumlahnya? 94 97. 2. Kalau 2 berarti kurang. Kurang ya, Ustaz. Ntar dulu nyari lagi deh. It's aja. Is satu, betul. Satu lagi? Baini masuk nggak ya Ustadz? Nah, itu baini itu masuk. Oh. Ini itu masuk. Baini. Bainakum. Baina. Sama yauma. Ada berapa berarti? 4. Ada 4. Lagi. Ayat berapa? Ayat berapa ya? Ayat 96 Baini. Saya kira hanya di 4 aja. Lah dari tadi 4 aja sih. Kan udah diulang-ulang sampai dari 94 sampai 97, Ibu. Ya, kalau 94 aja nggak ketemu kita. Baina nggak ada. Yauma nggak ada. Baina cuma ada id aja. Ya. Ayo ulang lagi dari ayat 94 sampai dengan ayat 97. 4 ya? 4. Oke.
Ada iz. Apalagi tadi? Ada Baina. baina. Baini itu masuk. Baini itu karena bainanya ketemu ya, jadi baini. Baini. Terus Baina. baina yang selanjutnya. Terus yauma. Yaumal kiamati. Iya, betul. Ya, Mas. Ya, Mas. Baik, coba ayat 94 sekarang dibacakan dulu. Nah, ya, ayatnya Ibu Erlin, ayat tafadhol Ibu. Dibacakan ayatnya, Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman nam Mana'an nas. Mana'an nasa. Wama mana'an nasa ayyuminu isja'ahumul huda izja'ahumul huda illa qalu abba'asallahu yasharau wa rasul. Gak ada wawunya. Basyarar rasula. Ayo kita pun. Ulangi lagi. Angqalu. Illa. Angqalu. Iya. Illa angqalu aba'asallahu basyarar rasula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, Bun. Artinya, Bun, silakan. Welin artinya. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepadanya petunjuk selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi sebagai rasul. Iya, orang-orang musyrikin begitu tuh, ada aja alasannya untuk ingkar kepada dakwah Nabi itu. Wa ma mana'an nas ayyuminu idza'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Jadi pengennya mungkin rasulnya itu seorang malaikat nih. Jadi wah kamu cuma manusia sama dengan kita kan gitu. Nah, itu ucapan begitu itu orang kafir waktu dakwah Nabi udah mulai itu ngomong begitu. Jadi kalau orang sekarang ada yang ngomong begitu juga, siapa dia? Dia juga manusia ya. Dia manusia tapi beda ukurannya. Menganggap para sahabat Nabi, para ulama-ulama dulu itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki itu dia juga manusia, kita manusia. Iya benar, kita sama-sama manusia, engkau manusia, dia manusia, tapi Imam Syafi'i manusia yang beda kira-kira dengan yang jadi ada orang yang meremehkan ulama-ulama dulu yang besar-besar itu, ulama besar dulu tuh. Siapa dia Imam Syafi'i? Imam Syafi'i juga manusia, betul. Bedanya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun udah hafal Quran. Umur 9 tahun udah hafal hadis Imam Muwatta. Umur 13 tahun Imam Syafi'i udah jadi mufti, jadi pemberi fatwa. Itu Imam Syafi'i bedanya. Jadi beda banget sama orang yang mengklaim hebat itu. Coba ibu-ibu ya bapak-bapak yang muliakan. Al-Huda itu isim yang ujungnya alif layina tuh. Namanya isim apa itu? Kalau alif begitu ada isim ujungnya alif. Isim muskaroh. Maksur. Isim maksur. Apa? Maksur apa mankus ya, saya lupa. Mankus. Masa jawabnya sambil milih maksud atau mangkus. Kalau diawalin oleh fathah Maskur itu nama kawan kita di samping itu Maskur. Antum masa jangan kebalik nama ininya nyebutnya bukan Maskur. Mankus. Mangkus. Wah, Maksur. ini Roma-romanya agak lupa membedakan maksur sama mangkus nih. Maksur. Mansur itu yang di LBK dekat. Yes. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, Pak Nurmansyah bukan maskur ya,
Maksur. Maksur. Iya. Pakai kof. Pakai kof. Maksur. Ya. Terus yang satunya mankus. Mankus itu. Pakai kof juga. Mankus. Apabila diawali oleh Nah, kasrah. bukan diawali Pak, akhiri. Oh iya. Akhiri. Kalau ujungnya ya, namanya mankus. Ya. Kalau ujungnya alif, namanya maksur. Maksur. Nah, pertanyaannya huda itu mankus atau maksur? Mankus. Alif. Maka tadi jawabannya Pak U benar. Mansur. Antara mankus sama maksur. Maksur. Mansur. Digandeng dua-duanya. Nah, jadi Bapak Ibu, huda itu ujungnya alif layina. Maksur. Maka dia maksur. Maksur. Nah, betul maksur Pak. Nah, mungkin timbul pertanyaan seperti Pak Nurmansyah sebut-sebut tadi. Membedakannya kan tulisannya sama-sama ya-nya itu. Gitu Ya, ya. maksud saya dalnya itu ada fathah gitu Ustaz. Oh benar. Kalau sebelumnya fathah itu namanya maksur. Ya. Kalau sebelumnya itu kasroh berarti dia mankus. Ya, maksud saya gitu. Oh maksud itu. Nah tadi itu kira-kira menurut Pak Nurmansyah maksud atau mankus? Ya, maksur Ustaz. Benar. Iya. Itu agak jauh dengan maskur ya. Kopnya ngeduluin. Alap. Itu ya. Itu agak ngebulet-bulet itu apa tuh bulet itu muter-muter kalimatnya itu. Baik, alhamdulillah. Sahih. Ya. Selanjutnya ayat 95. Tafadhal Said UU. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmain. Dek. Ulangi, malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Itu Pau bacanya pakai Imam Baqalani, Imam Waras tuh. Alaihimu, wah pakai qiraat sam'ah ini. Bacanya ya pakai imam, bukan Imam Hafiz ya. Jadi kalau baca alaihim diidghamkan alaihimu, nah itu bacaan Imam Baqilani itu. Bakun. Baik, artinya Pak? Katakanlah walau berada di dunia malaikat-malaikat yang berjalan dengan tenang, maka kami akan turunkan kepada mereka itu dari langit malaikat sebagai utusan. Iya, itu kalimatnya awalnya ini kata lau kana, itu seandainya. Itu menunjukkan bahwasanya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin bahwa Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul. Rasul-rasul itu bashar, nabi. Tidak ada jin itu yang jadi malaikat, yang jadi rasul, nggak ada jin itu. Malaikat tuh nggak ada yang jadi rasul dalam artian ini ya, yang apa namanya seorang yang mendapatkan wahyu lalu menyampaikan kepada umat, itu nggak ada. Bahwa malaikat disebut rasul Allah bisa secara kalimat. Ya, Jibril itu Rasulullah. Artinya utusan Allah. Itu benar secara kalimat, tapi berbeda dari sisi definisi. Apa definisi? Definisi Nabi Rasul itu Bapak Ibu muliakan, manusia merdeka, ya gitu ya, terbebas dari penyakit yang menyampaikan wahyu Allah. Itu definisi daripada Nabi dan Rasul itu begitu. Manusia merdeka, laki-laki. Ini definisi para ulama ya. Laki-laki terbebas dari aib dan menyampaikan wahyu. Itulah Nabi dan Rasul. Pertama manusia, berarti jin nggak masuk, malaikat nggak masuk.
Kedua, merdeka. Budak nggak bisa jadi nabi dan rasul. Nggak ada nabi rasul itu jadi budak tuh nggak ada. Yang ketiga, ini yang ketiga Bapak Ibu, Ibu-ibu nih. Zakarun, laki-laki. Jadi kalau yang mendebat apakah Maryam itu seorang nabi, nah jawabannya kalau definisi ulama tadi nggak masuk. Karena nabi itu laki-laki. Pak Nurmansyah, ada kan nabi perempuan? Ada, Ustaz. Belum pernah Enggak dengar. ada. Belum pernah dengar, Ustaz. Nggak tahu. Belum pernah dengar. Nabila, Ustaz. Nabila. Nama orang, Ustaz. Nabila. Kan Nabila. Nabila itu tuh Nabila bener tuh. Nabila itu laki perempuan tuh. Satu lagi, kalau Pak Nurmansyah nanya kepada temannya, ada nggak nabi perempuan? Jawab Pak Nurmansyah ke dia, ada. Siapa? Nabi Nilo. Itu ya. Aduh, enggak, ini bercanda aja ya. Jadi enggak ada nabi itu laki-laki. Baik. Kita lanjutkan. Ayat 96. Bu Dana. 96. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Alhamdulillah. Maknanya? Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Iya. Di atas pembangkangan orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir kepada Nabi itu, Rasul mengatakan, cukuplah Allah yang menjadi saksi buat kita nih, antara engkau dengan aku. Ya, atas pembangkanganmu, ya, keyakinanmu yang sesat itu bahwa mengharapkan datangnya Nabi dari seorang malaikat. Wa kafa billahi, ya, dan cukuplah, ya. Kafa billahi, cukuplah Allah itu sebagai saksi antara kita semuanya. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Dan Allah itu maha khabir. Bapak Ibu yang muliakan, khabir itu pengetahuan yang dalam, yang detail itu. Kata khabir itu aslinya dalam bahasa Arab itu akhbaro atau khobaro. Khobaro itu artinya membelah. Membelah. Belah. Bapak Ibu, kalau pengen tahu manggis, bagaimana manggis, rasanya dan bentuknya, maka harus dibelah. Bagaimana pengen makan duren dari luar doang wangi, enak. Kalau pengen sesungguhnya harus dibelah. Kalau tidak dibelah nggak tahu hakikatnya. Harus dikhabir, ya. Harus dibelah gitu. Maka Allah SWT disebut menyebut dirinya sifatnya itu khabir karena Allah itu mengetahui, pengetahuan Allah itu bagaikan membelah apa saja yang tertutup, apa saja yang terkatup, Allah tahu. Karena pengetahuan manusia kadang-kadang di atasnya saja, di lapisan atasnya saja. Tapi Allah tahu di dalamnya, seakan-akan dia belah apa yang tertutup tadi itu. Maka khabir begitu tuh maknanya. Allah tahu manusia bukan hanya dari sisi fisiknya, tapi alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa hatinya. Nah, seakan-akan ketika dibelah manusia itu ketahuan hatinya. Itu khabir namanya. Nah, kalau alim pengetahuannya luas. Kalau khabir pengetahuan tentang sesuatu tapi mendalam. Basir, Allah Maha melihat. Ya, tapi bagaimana cara Allah melihat? Dengan apa cara Allah melihat?
yaitu bukan urusan kita. Kita yakin Allah Maha melihat, kita yakin Allah Maha mendengar, tapi tidak perlu tahu dengan apa alatnya Allah mendengar, dengan apa Allah melihat. Kalau dengan mata, oke, dengan mata, tapi matanya Allah pasti berbeda dengan mata makhluknya. Telinganya Allah pasti berbeda dengan telinga makhluknya. Kalau sama matanya dengan makhluk, berarti Allah sama dengan makhluknya. Dan itu mustahil bagi Allah. Baik. Ayat selanjutnya, tafadhal. Dengan Pak Mul, tafadhal, Pak Mul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Tadi. Fa may yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma wujuhihim umyan wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Baik, artinya siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah, betul, dialah yang mendapat petunjuk. Iya, betul. Siapa yang dia Allah sesatkan, engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain dia. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambahkan lagi nyalanya bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Allahumma najjina minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ibu-ibu Bapak yang muliakan, kalau kita mendapatkan ayat Al-Qur'an tentang siksa api neraka, tentang neraka, maka dianjurkan kita itu beristi'adzah kepada Allah dari neraka. Bacaan isti'adzahnya bisa macam-macam. Tapi mungkin di antara ibu-ibu yang membacakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa kita baca Allahumma ajirni minan nar? Begitu? Sebab siapa orang yang bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali dia mengucapnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Atau model-model seperti itu bunyinya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan neraka yang disampaikan ketika kita mengucapkan itu. Apa kata neraka? Kata neraka, ya Allah, kelak jauhkanlah orang ini dari aku. Allah, jauhkanlah kelak orang ini dari aku. Ya. Seperti itu. Begitu pula kalau kita bermohon kepada Allah tentang surga, Allah nas'alukal jannah, Allah nas'alukal jannah, Allah nas'alukal jannah, gitu, maka surganya bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kelak orang ini ke dalam tempatku. Gitu Bapak Ibu. Kita berharap seperti itu ya. Nah, ayat tadi menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu mau kayak apapun datangnya ayat, datangnya mukjizat, datangnya bukti, seberapa banyaknya pun datangnya bukti kepada mereka, tetap saja mereka tidak akan mendengar, tidak akan terima. Gitu ya. Pertama, kenapa? Karena memang hidayah itu datangnya dari Allah. Gitu. Kewajiban Rasul, kewajiban kita manusia adalah menyampaikan dakwah itu. Tetapi
hasil dakwah bukanlah kewajiban manusia. Jadi kita mengajak ke orang lain untuk taat kepada Allah dan seterusnya, ia sebatas usaha kita mengajak, memberitahu, menyeru. Adapun hasil usaha kita itu bukanlah kewajiban dari kita. Tidak ada dosanya ketika orang-orang yang kita ajak itu ternyata kufur lagi misalkan, nggak ada. Atau nggak mau dengar, nggak masalah. Karena yang dilihat adalah apa usaha kita. Gitu ya. Biarlah Allah SWT yang memberi petunjuknya, memberi hidayahnya. Maka bilang, "Mahyadillah fahuwal muhtad." Siapa yang memang diberi hidayah oleh Allah, maka dia orang yang diberi hidayah. Ya. Dan orang-orang kafir nanti di akhirat nanti itu barulah mereka menyadari kekeliruan mereka dengan cara apa? Ya. Wajah mereka itu tersungkur, tertunduk malu. Dalam surat Al-Ghasyiyah, "Hallataka haditsul ghasyiyah wujuhu yaumaidin khasy'ah." Khasy'ah itu artinya tunduk, malu, nggak mampu mengangkat, malu untuk mengangkat wajah menghadap Allah. Ya. Itu orang apa? Wa mayudlillah. Itu orang yang disesatkan oleh Allah, bukan Allah menyesatkan hakikatnya, tapi mereka sendiri menghendaki kesesatan. Karena mereka menghendaki kesesatan, falan tajidalahum auliya, maka tidak akan dapati oleh mereka aulia penolong min dunihi selain daripada Allah. Wa nahsyuruhum yaumil qiyamah, pada saatnya mereka dikuburkan di akhirat nanti, di halam mahsyar nanti, dan orang-orang kafir itu wajah-wajahnya apa? Ala wujuhihim, mereka tertunduk malu wajahnya. Lagi pula mata yang dulu di dunia tampak jelas melihat, sekarang jadi buta. Mulut yang dulu pandai sekali bersilat, maka sekarang bisu. Telinga yang dulu jelas awas mendengar, sekarang summa. Maka tempat mereka ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Kullama khabat zinahum sa'ira. Kata Allah, setiap kali ya, kalau ada kemungkinan api neraka itu meredup, kembali dinyalakan lagi, ditambahkan lagi siksanya, ditambah pedihkan lagi azabnya, sehingga mereka bertambah sengsara dengan menerima azab Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para bapak ibu yang kami muliakan, kajian kita surah Al-Isra ayat 94 sampai 97 tadi. Ini selain kita baca, kita terjemahkan, juga sedikit-sedikit kita coba gali kaidah-kaidah yang pernah kita bahas. Sekian para ibu bapak yang kami muliakan. Insyaallah kita kembali lagi, berjumpa lagi di pertemuan akan datang, melanjutkan kaidah setelah zorof, gitu ya, tentang isim fa'il. Bagaimana isim fa'il? Apa itu isim fa'il? Apa bedanya dengan fa'il? Bagaimana cara membentuknya? Insyaallah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan sambil itu kita lanjutkan ke surah Al-Isra ayat 98. Insya Allah. Ibu, demikian mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa barik alaihi. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.